Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dina Ambarwati dalam channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori motivasi. Sebelumnya, motivasi itu apa sih? Motivasi sendiri diartikan sebagai dorongan atau kemauan untuk mengerjakan sesuatu. Motivasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, motivasi intrinsik, yang kedua, motivasi ekstrinsik. Dan adapun motivasi intrinsik itu sendiri adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar. Dalam artian rasa dorongan yang timbul dalam diri sendiri. Karena dalam diri setiap individu itu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh konkretnya, seorang siswa melakukan belajar karena betul-betul dia ingin mendapatkan ilmu, betul-betul ingin tahu. Memang benar-benar dia ingin mengetahui segala sesuatunya, bukan karena ingin pujian atau ganjaran. Makanya dia belajar, dia inisiatif. Oh saya harus belajar nih, biar saya tahu, biar saya mengerti segalanya. Bukan buat dipuji, saya belajar biar si Anu ngeliat, biar si Anu tahu kalau saya rajin belajar. Itu namanya motivasi intrinsik yang ada dalam diri sendiri, dorongan diri sendiri, kemauan diri sendiri untuk belajar. Dan adapun motivasi ekstrinsik adalah motif yang aktif, yang berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Contoh konkretnya, yang tadi kebalikannya tadi berarti ya. Kalau yang tadi kan murni dari dalam diri sendiri, belajar karena ingin dapat pengetahuan, ingin dapat ilmu, biar mengerti. Kalau ekstrinsik beda lagi. Ekstrinsik itu dia dorongan dari luar, maksudnya kayak saya belajar biar saya dipuji sama pacarnya atau sama temannya. Jadi yang penting bukan karena belajar pengen tahu, tapi karena ingin dapat nilai yang baik, atau mungkin dapat hadiah dari gurunya karena dia rajin belajar. Niat biar dipuji, niat ria ya. Itu pokoknya itu namanya motivasi ekstrinsik. Dia dorongan dari luar karena pengen dipuji, pengen dapat nilai cakep, bukan karena dia pengen pengetahuan. Ya, kembali ke awal, tadi kita bahas tentang teori motivasi. Tadi udah tahu kan motivasi itu ada dua. Motivasi itu apa? Sekarang kita masuk ke teori motivasi. Yang akan kita bahas itu teori motivasi yang dikemukakan oleh Maslow. Pada intinya tentang kebutuhan ya. Teori motivasi yang dikemukakan oleh Abraham Maslow itu tentang kebutuhan. Intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai 5 tingkat atau hierarki, yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologikal seperti rasa lapar, rasa haus, pengen istirahat, pengen tidur, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan rasa aman, tidak dalam arti fisik semata, tapi dalam mental, psikologikal, dan intelektual. Yang ketiga, kebutuhan akan kasih sayang. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri yang pada umumnya tercermin dari berbagai simbol-simbol status. Maksudnya itu harga diri kayak status saya tuh sebagai pelajar, saya punya harga diri sebagai pelajar. Dan yang kelima, aktualisasi diri. Dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan yang nyata. Dan berbagai kebutuhan tersebut tidak akan mencapai titik jenuh. Dalam artinya suatu kondisi tersebut bila mana seorang tidak lagi dapat berbuat sesuatu dalam pemenuhan kebutuhan itu.
Kendati demikian, pemikiran Maslow tentang teori kebutuhan ini tampak lebih bersifat teoritis, namun telah memberikan fondasi dan mengilhami bagi pengembang teori-teori motivasi yang berorientasi pada kebutuhan berikutnya yang lebih bersifat aplikatif. Ya, intinya tujuan motivasi itu untuk mendorong atau menggugah suatu minat, apa ya bahasanya, biar kita lebih giroh melakukan sesuatu. Ya, sekian pemaparan dari saya tentang teori motivasi, semoga bermanfaat. Apabila ada yang salah, mohon dimaklum karena kita masih sama-sama belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.